Yoho, minasan, konbanwa, Reza desu. Oke, minasan. Kali ini kita nggak ngevlog ya. Kita cuman sharing aja. Selama 1 minggu saya udah nyampe di Jepang gitu ya. Selama 1 minggu di Jepang, banyak pengalaman. Itu baru 1 minggu aja gitu. Banyak pengalaman, banyak hal-hal yang beda banget gitu dibandingin sama Indonesia gitu. Banyak banget yang biasanya cuman ngelihat di konten-konten aja, cuman ngelihat di sosmed gitu perbedaannya, dan sekarang ngalamin secara langsung. Oh ternyata ini perbedaannya, oh ternyata Jepang tuh seperti ini, oh ternyata Jepang tuh kayak gini kayak gitu. Plus minusnya itu benar-benar ngerasain secara langsung gitu. Nah, makanya untuk teman-teman, untuk kalian yang benar-benar mau ke Jepang, yang lagi proses, yang lagi nunggu COE, yang lagi mau ujian, ataupun yang lagi belajar Minano Nihongo, bukan saran ya, yang pertama-tama kalian harus pikirin matang-matang job kalian mau apa. Tentuin dulu itu, pikirin matang-matang. Dan kalau misalkan kalian udah yakin job kalian apa, entah itu pengolahan makanan ataupun kaigo dan seterusnya, selanjutnya kalian permantap itu bahasa, benar-benar bahasa. Kalian harus benar-benar paham dulu itu bahasanya beda gitu ya. Kalau misalkan magang sama TG dibandingin, itu pasti jelas beda. Cuman yang pasti kalau misalkan TG, karena saya TG gitu ya, bahasa itu benar-benar diutamain banget. Kerjaan akan lebih mudah kalau misalkan bahasa udah paham. Nah, selain bahasa pun, kalian yang biasanya mempelajari di Minano Nihongo, di Irodori, ataupun di manapun itu, kalau udah sampai Jepang, kalian itu akan dihadapkan dengan dialeknya per daerahnya masing-masing. Entah itu Kansai Beng, entah itu Fukuoka Beng dan seterusnya. Itu pasti bakal beda lagi gitu, dari segi kosakata, dari segi pola kalimat, dan kalian mendengarnya itu jadi asing lagi gitu. Padahal kita belajar bahasa Jepang tuh kayak gini loh, tapi kenapa pas udah nyampe Jepang tuh kok beda gitu ya. Nah, itu yang saya rasain. Nah, kalau misalkan saya, karena di Hyogo ya, karena di Kobe menggunakan dialek Kansai Beng, jadi semuanya menggunakan Kansai Beng. Nah, Kansai Beng itu sedikit rumit gitu ya, mungkin karena baru 1 mingguan lah ya. Jadi misalkan kita baru pas di Indonesia kita belajarnya tuh kayak korewa ikura desu ka, sampai sini malah jadi nanbo desu ka. Nah, jadi si ikura itu dalam Kansai Beng itu nanbo. Sama halnya bahasa Indonesia sama bahasa Sunda gitu. Yang biasanya sehat jadi damang. Nah, gitulah pokoknya, kan beda banget gitu. Nah, itulah yang pengalaman yang dirasain selama 1 minggu itu. Bahasa yang diutamain pasti. Seenggaknya kalau misalkan kalian tahu bahasanya udah paham, walaupun beda dialek gitu ya, belum paham dialeknya, nanti bakal ngikutin gitu ya. Semoga aja juga saya juga bisa mengikuti dialek Kansai Beng ini. Nah, selanjutnya ketika kalian udah mempelajari bahasa, setelah kalian udah yakin, mikir matang-matang jobnya, tinggal nguatin fisik dan mental itu sih. Karena perbedaan suhu cuaca Indonesia sama Jepang benar-benar beda. Walaupun di sini musim haru ya, musim semi atau musim panas, tetap itsumo samui, mecha samui nih.
musim panas pun bisa kerasa dingin, apalagi nanti musim dingin gitu ya, musim salju bakal sedingin apa gitu. Nah itulah benar yang dirasain secara langsung. Oh Jepang tuh seperti ini, oh Jepang tuh seperti itu. Jadi kyotsukete kudasai ne. Oke minasang, sampai di sini aja sharing-sharingnya karena ini baru pulang kerja juga. Jangan lupa subscribe, like, sama komen juga ya. Komen misalkan request mau ngontenin apa, atau misalkan kalian penasaran apa toh itu seperti apa, ataupun lingkungan Jepang tuh seperti apa, bunga sakura tuh seperti apa. Komen aja ya. Bunga sakura mumpung masih ada, jadi biar bisa keburu gitu. Oke, minasang ya mata asta otsukare sama desu.